Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas, Saudara Ketua BEM Universitas Indonesia nonaktif Melki Sedek Huang membantah tudingan melakukan kekerasan seksual. Melki membenarkan selama laporan kasus itu diterima internal BEM UI, dirinya diberhentikan sementara sebagai Ketua BEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melki menegaskan ia tidak pernah melakukan kekerasan seksual terhadap siapapun. Melki juga meminta semua pihak menghormati proses internal BEM UI terhadap laporan yang membawa namanya dalam dugaan kekerasan seksual. Diinjak-injak oleh yang menjadi penguasa. Hidup demokrasi. Mas itu kan dinonaktifkan sementara, bukan diberhentikan. Oh gitu. Satu. Yang kedua, sampai hari ini saya merasa tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan seksual gitu. Siap. Tapi kalau kasusnya begini kan tetap harus melalui proses-proses hukumnya kan. Proses hukumnya kan juga saya yang bikin aturannya, jadi ya udah kita ikut aja. Kalau kita selama kita merasa kita nggak salah, gas aja, tunggu aja Mas. Terkait diberhentikannya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dari jabatannya atas tuduhan kekerasan seksual, pihak Universitas Indonesia belum mau berkomentar banyak dan menghormati penyelesaian secara internal di lingkungan BEM. Pihak kampus Universitas Indonesia menegaskan menghormati proses yang dilakukan internal Badan Eksekutif Mahasiswa. Kepala Biro Humas Universitas Indonesia, Amelita Lucia mengatakan, jika ada laporan dugaan kekerasan seksual, pihak kampus UI menegaskan hal itu menjadi ranah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Satgas PPKS UI, Humas UI pun menyebut kampus bisa menindaklanjuti jika ada rekomendasi dari Satgas PPKS. Jadi kalau UI sebagai kampus yang selalu berupaya untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual ini, kalaupun ada laporan-laporan itu yang menerima adalah Satgas PPKS, Mas. Jadi masuknya ke Satgas PPKS, mereka yang memproses. Selama itu belum berupa suatu rekomendasi dari Satgas PPKS, kami tidak tahu laporan yang masuk dari siapa. Misalnya kalau ada laporan masuk, karena itu sudah menjadi ranah mereka. Kecuali nanti mereka mengeluarkan suatu rekomendasi, dikirimkan ke pimpinan, lalu nanti pimpinan membuat suatu keputusan, baru kita bisa tahu. Nah, sampai di sini kami menghormati sekali cara kerja, mempercayakan dan menghormati cara kerja teman-teman dari Satgas PPKS. Terakhir, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang terlihat dalam aksi bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demo di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin. Dalam aksinya, mahasiswa menantang Cawapres Gibran Raka Buming Raka untuk debat politik. Mereka menilai Gibran dengan segala kontroversinya sudah merusak demokrasi. Kami hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat hari ini karena kerasa ketidakpuasan kita. Pertama karena etika tadi, etika hukum yang memang telah dilanggar. Putusan MK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi cawapres. Yang kedua, kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Karena kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini gitu, Pak. Sebelumnya November lalu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang, mengaku ia dan keluarganya mendapat intimidasi pihak tertentu. Ia menduga intimidasi itu datang lantaran ia mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres. Di bulan yang sama, Saudara, Melki juga sempat mengaku ada pihak yang meretas akun percakapan WhatsApp miliknya. Soal penonaktifan sementara Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Sedek Huang, kita berbincang bersama Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat petang, Mas Usman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat petang, Kompas TV. Mas Usman, ini Melki Sedek dinonaktifkan sementara atas tudingan dugaan kekerasan seksual. Namun sehari sebelumnya ia juga terlihat aktif melakukan untuk menantang Gibran Raka Buming Raka untuk berdebat. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya melihat itu sebagai satu tuduhan yang serius ya. Tetapi memang kita masih sangat menunggu hasil dari Satgas
TPKS yang ada di Universitas Indonesia, dan tentu saja proses itu perlu berjalan untuk memastikan benar tidaknya apa yang dituduhkan. Biasanya di dalam konteks pelaporan kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, ada semacam prasyarat untuk setidaknya menerima kebenaran dari pelaporan atau dugaan atau tuduhan yang disampaikan oleh misalnya seorang yang merasa korban. Dan itu untuk memastikan bahwa proses hukum bisa berjalan, proses penyelidikan bisa berjalan, sehingga menjadi jelas siapa melakukan pelecehan seksual terhadap siapa, kapan, di mana, dan apa buktinya. Nah, tapi hingga hari ini saya kira belum ada pegangan lah untuk kita untuk bisa memastikan itu benar-benar terjadi. Nah, Oke. tetapi saya sangat menghormati proses di Satgas, dan dalam pandangan Amnesty International tentu saja kalau ada kekerasan seksual itu tidak bisa ditoleransi. Kami di Amnesty memberlakukan zero tolerance, gitu. Jadi tidak boleh ada toleransi sama sekali. Nah, Oke. ini tentu saja kita sangat menunggu. Kami juga sudah bicara dengan Melki dan menanyakan perihal isu tersebut. Karena isu itu kan berkembang di media sosial dengan akun yang Sempat berbicara dengan Melki, kapan nih Mas Usman, dan apa yang dibicarakan saat itu? hari ini tadi kami juga sudah bicara dengan Melki. Kebetulan 1-2 hari lalu juga Melki menghubungi saya juga untuk sebuah acara di Universitas Paramadina mengenai situasi politik mutakhir. Tapi secara khusus hari ini kami membicarakan isu kekerasan seksual yang dituduhkan kepadanya dengan Melki secara langsung. Melki mengatakan bahwa ya belum merasa ada semacam tindakan atau perkataan dia yang mungkin dilakukannya dalam waktu belakangan ini yang bisa digolongkan kekerasan seksual atau misalnya pelecehan seksual. Tetapi ia menegaskan karena ia juga termasuk orang yang ikut terlibat di dalam merumuskan larangan tentang pelecehan seksual, larangan tentang kekerasan seksual di lingkungan BEM UI, ia juga menghormati aturan itu, termasuk menghormati proses pemeriksaan yang sekarang ini sedang berjalan. Dia Oke. juga mengatakan bahwa Sabtu malam lalu salah seorang sahabatnya dipanggil Ya. oleh Satgas dan dimintai keterangan. Namun hingga hari ini dia belum mengetahui apa persisnya perbuatan atau perkataan yang dituduhkan kepada Kepada Melki. Mas Usman, lalu apa sih yang sebenarnya bisa dibaca publik ketika ada tudingan terhadap Melki di tengah sikap kritisnya? Dan tudingannya ini bisa dikatakan juga bukan main-main loh, tudingan kekerasan seksual. Ya, betul sekali, ini bukan tudingan yang main-main. Nah, kalau publik bisa membaca, sebenarnya saya kira sejauh ini Melki ditempatkan oleh publik sebagai salah seorang aktivis mahasiswa yang kritis, yang vokal. Terutama namanya muncul berkali-kali ketika mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandangnya berbau kolusi dan nepotisme dari Presiden Jokowi yang dianggap mementingkan keluarganya, anaknya, melalui pemanfaatan jabatan iparnya yang juga ketua MK. Ia juga sangat aktif mengkritik berbagai isu politik lain, termasuk yang terakhir perihal tantangannya untuk berdebat dengan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan ia menyesalkan berkali-kali bahwa proses pencawapresan ini terus berlangsung, padahal ada pelanggaran etik yang sangat berat yang ditemukan oleh Majelis Kehormatan terkait dengan putusan MK 90. Nah, biasanya kasus-kasus semacam ini pasti dimengerti oleh publik sebagai kasus yang sengaja dibuat untuk melemahkan atau mendiskreditkan orang-orang yang kritis. Nah, tapi apakah itu benar? Tentu kita harus menunggu proses pemeriksaan di Satgas. Mudah-mudahan mereka bisa memberi kabar segera dan menyampaikan hasilnya secara objektif sehingga kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika Anda membacanya ini ada kaitan atau tidaknya, apa sih yang menyebabkan sehingga seorang ketua BEM UI bisa diusik? Apakah ketua BEM UI itu sebegitu pentingnya? Kritik-kritik yang biasanya ditekan atau diintimidasi adalah kritik-kritik yang efektif di dalam mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan memobilisasi massa, misalnya memobilisasi demonstrasi. Jadi bukan sekedar kritik dalam pengertian pendapat-pendapat yang kritis, melainkan kritik yang secara
efektif dan meyakinkan menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan dituangkan dalam bentuk aksi-aksi konkret penggalangan massa. Nah, kampus UI di mana Melki memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa adalah salah satu kampus yang punya potensi besar untuk menggalang kekuatan massa, dan kekuatan massa adalah kekuatan yang paling utama dari gerakan mahasiswa sepanjang sejarah. Jadi kalau UI bergerak, atau ITB bergerak, atau kampus besar seperti UGM bergerak, atau kampus swasta seperti Trisakti, Atmajaya misalnya bergerak, biasanya itu dipandang membahayakan atau meresahkan penguasa. Oke, artinya bisa dikatakan sebagai posisi ataupun jabatan yang cukup memberikan dampak ya. Tapi Mas Rusman, kritik Melki ini kan terbilang keras ya terhadap putusan MK beberapa waktu lalu. Kalau dari perspektif Anda, penegasan dari Anda, apakah bisa dibaca bahwa hal yang saat ini terjadi sempat terjadi tekanan, karena sebelumnya kan kita tahu bahwa Melki sempat mengaku mendapatkan intimidasi juga? Betul. Besar kemungkinannya sangat berhubungan dengan kegiatan yang dilakukannya belakangan ini. Apalagi ia pernah menerima intimidasi, keluarganya di Kalimantan diintimidasi, dan juga handphonenya, pesan aplikasi WhatsApp-nya pernah diretas. Jadi bisa saja misalnya tuduhan itu berbasiskan pelecehan seksual verbal atau tekstual melalui pesan-pesan WhatsApp yang memang bisa tergolong ke dalam kekerasan berbasis gender online, KBGO. Tetapi apakah itu benar, itu lagi-lagi masih harus menunggu Satgas, dan sangat mungkin telepon seseorang yang diretas seperti Raffio Patra beberapa tahun lalu, WhatsApp-nya diretas lalu ia mengirimkan pesan-pesan untuk mengajak orang untuk melakukan kericuhan atau kerusuhan. Nah, bisa saja itu terjadi pada orang-orang yang kritis seperti Melki atau Raffio Patra. Mas Usman, saat Anda berkomunikasi setelah pencopotan ini dengan Melki Sedek, apakah Melki mengaku menyesal sempat mengajak Gibran untuk berdebat? Lalu apa yang bisa dilakukan Melki setelah pencopotan ini? Pembuktian apa yang harus ia lakukan? Ia sedang berusaha mengira-ngira apa yang kira-kira salah. Yang ia bisa ingat adalah misalnya berpose foto bersama orang lain, termasuk misalnya mahasiswa perempuan, tetapi itu hanya foto-foto yang sifatnya foto biasa, misalnya setelah aksi atau dalam kegiatan aktivis mahasiswa gitu ya. Dan ia masih merasa belum menemukan apa yang sekiranya bisa tergolong ke dalam pelecehan seksual atau kekerasan seksual, dan ia tetap akan bersikap kritis. Dia tampaknya tetap akan melanjutkan kritik-kritiknya, baik itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua BEM maupun juga setelah dinonaktifkan sebagai Ketua BEM. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Mas. Saudara